yang komen, ya kan? Adili Jokowi, kapan ke rumah Jokowi di Solo? Kapan? Kepala kau, Kepala kau. Jokowi lah yang keributan. Biar kau tahu, Pak Jokowi pro rakyat, tidak pro para mafia. Jadi kenapa kau bilang Pak Jokowi biang kerusuhan? Kepala kau. Kapan Pak Jokowi menghina masyarakat? Kapan? Bahkan kejahatan tidak pernah dibalas sama Pak Jokowi. Sampai kebun binatang pun dikeluarkan sama mulut-mulut anjing. Ada Pak Jokowi membalas? Gak ada. Kepala kau satu-satu, muncung kau satu-satu. Pakai otak kau. Binatang kau satu-satu. Bacot aja. No, Puan Megawati tuh di sana itu biang keroknya, biar tahu kalian. RUU perampasan aset itu adalah aspirasi yang paling kencang disuarakan oleh semua elemen pejuang-pejuang demokrasi. Nah, oleh sebab itu tadi sebelum ini saya bertemu dengan eksponen guru besar sebuah alumni organisasi organisasi siswa ini, alumninya. Itu begini, ketika kita mendengar Pak Prabowo sudah menyampaikan jalan keluar yang baik tadi, lalu harus diikuti dengan langkah-langkah yang cepat berikutnya. Apa itu? Satu, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena dulu undang-undang perampasan aset itu sudah lama di DPR dan sudah jadi dalam pembahasan di tingkat 1. Tinggal dibawa ke paripurna. Macet di sana, lalu Pak Jokowi kirim surat. Saya yang menyampaikan surat itu. Ya maaf saya potong ya guys, biar jelas nih orang-orang yang suka nuduh Pak Jokowi. Lihat nih, tanda tangannya Pak Joko Widodo. Jelas ya teman-teman, ini rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Ya teman-teman, terkait dengan tindak pidana. Tanda tangan Bapak Joko Widodo ya. Kenapa saya stop bentar videonya. Gemes saya teman-teman kalau Pak Jokowi ini dituduh-tuduh tidak mendukung undang-undang perampasan aset. Ayo sekarang buka medsos, ketik sendiri gimana Pak Jokowi berkali-kali minta undang-undang perampasan aset. Ya kan Pak Jokowi bukan DPR, dari sisi pemerintah udah, dari sisi DPR-nya sekarang. Nah itu teman-teman. Jadi gemes kalau Pak Jokowi disalahin terus ya. Itu ke DPR bertanggal 5 Mei agar segera diundangkan, dituntaskan. Itu surat Pak Jokowi tanggal 5 Mei gitu. Terus macet lagi, nggak ada tanggapan. Pak Jokowi mengatakan, Pak Mahfud saya mau mengundang pimpinan partai karena sebenarnya kuncinya kan pimpinan partai setuju di DPR itu akan relatif mudah gitu. Kalau pimpinan partai tidak setuju juga ya terpaksa saya nanti akan mengeluarkan perpu. Ini kata Pak Jokowi waktu itu. Tapi terus ada agenda politik konstitusional, jadwal gitu. Lalu itu tertunda ya. Sampai akhirnya saya pergi dari sana sampai saya mengundur itu belum selesai. Tapi Pak sekarang Pak Prabowo kan bisa melanjutkan itu. Kalau enggak, buat ya perpu Pak Prabowo tuh sangat kuat sekarang. Kalau ada apapun diselesaikan dengan cepat, apalagi cuma kayak gini. Buat aja pasti bulan berikutnya sudah disetujui oleh DPR. Sudah bisa ditebak, demo kemarin itu ada yang menunggangi, siapa yaitu para mafia migas ya, yang sudah dijadikan tersangka oleh Pak Prabowo. Riza Khalid ya, di belakang mereka ini ada beliau ya. Mereka ini, kelompok mereka ini menginginkan negara kita ini menjadi chaos, dan dengan mudahnya mereka ini bisa mengkudeta Pak Prabowo. Dan akhirnya ya, salah satu dukungan mereka itu siapa? Nanti yang akan menjadi pengganti Pak Prabowo. Kita tahu ya semuanya itu siapa ya. Siapa dia ya, semuanya kita tahu ya. Siapa dia ya, yang didukung oleh Riza Khalid saat itu. Dan sebenarnya ya, tujuan mereka awalnya bukan Pak Prabowo, tapi Pak Jokowi. Karena mereka tahu Pak Jokowi adalah musuh besar para mafia ini ya. Mereka itu sudah memantau Pak Jokowi sejak Pak Jokowi
masih menjadi presiden ya dengan propaganda isu ijazah palsu, tapi sampai bertahun-tahun mereka itu tidak berhasil. Dan hebatnya lagi, Pak Jokowi tahu siapa orang yang bisa menangani para mafia ini, yaitu Pak Prabowo. Makanya Pak Jokowi ini langsung menunjuk Pak Prabowo, setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Ini hebatnya Pak Jokowi. Makanya langsung dipasangkan ya Pak Jokowi atau Pak Prabowo meminta Gibran sebagai wakilnya, karena tahu Pak Prabowo ini tahu kalau Pak Jokowi ini banyak sekali militan atau pendukungnya ya, dengan propaganda isu ijazah palsu, tapi mereka ini tidak pernah berhasil. Dan sampai Pak Jokowi ini purna tugas, akhirnya isu itu ditambah lagi dengan isu geng Solo. Inilah kerjaan mereka sebenarnya. Mereka ini tidak mau ya bisnis haram mereka ini akan hancur di tangan Pak Prabowo atau di tangan Pak Jokowi ya. Pada awalnya mereka itu ingin sekali menjatuhkan Pak Jokowi ya, tapi tidak berhasil dengan isu ijazah palsu lah, geng Solo lah. Hebatnya Pak Jokowi ya, langsung menunjuk Pak Prabowo, karena Pak Jokowi kita semuanya tahu latar belakang Pak Prabowo ini seperti apa sebagai TNI ya. Dengan mudahnya Pak Prabowo dengan beraninya Pak Prabowo ini menjadikan Riza Khalid sebagai tersangka, dan akhirnya Riza Khalid ini kabur entah kemana, ke Malaysia atau ke Singapura ya. Tapi tetap dicari ini, dan harta-harta atau rumah si Riza Khalid ini semuanya disita. Pasti ada Jokowi di balik demo pembubaran DPR, karena kalau DPR bubar, Gibran nggak akan bisa dilengserkan. Betulkah ada Jokowi di balik demo pembubaran DPR? Dan ini adalah pemikiran sesat para pembenci Jokowi yang kalau apa-apa itu selalu disalahkan Jokowi atau kaum Salawi. Dan apakah betul bahwa orang yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang yang berpikiran bodoh? Kita jadi seperti hidup di dunia yang absurd ya. Sekarang ini tiba-tiba ingin mengembalikan supremasi TNI untuk membubarkan DPR. Perjuangkan agenda ketiga ini, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Yang bermasalah DPR, yang didemo juga DPR. Tapi kenapa kalian minta Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan? Orang-orang kayak gini nggak bisa dibiarkan, karena jelas mereka ini pemicu masalah. Kalau saya lihat, kelompok ini adalah kelompok barisan sakit hati yang punya latar belakang masalah lama dan dendam politik, lalu memanfaatkan situasi demo untuk menyerang Jokowi dan Gibran. Masyarakat harus sadar dan tidak terprovokasi, karena jangan sampai kita diadu domba demi kepentingan segelintir orang yang haus kekuasaan. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya benar teman-teman, yang demo itu kan karena gelisah dengan pendapatan atau gaji DPR. Kenapa nyalahkan Pak Jokowi ya teman-teman? Karena kan di sini yang membuat kita nggak terima itu adalah gaji, tunjangan ya daripada DPR ya teman-teman. Tetapi lagi-lagi beberapa pihak itu selalu menyeret-nyeret Pak Joko Widodo ya. Semua kekisruhan ini selalu muaranya itu diarahkan kepada Pak Jokowi. Ya wajar lah ya, jangankan ketika Pak Jokowi sudah purna tugas, Pak Jokowi sendiri dalam pidatonya pernah bilang memang paling enak itu mengkambing hitamkan istana ya, dan saya tentunya Presiden Jokowi maksudnya. Apalagi dia sudah tidak menjabat, lebih semena-mena mereka menyalahkan Pak Jokowi tanpa bukti ya kan teman-teman, karena dasarnya sudah tidak suka atau benci gitu teman-teman. Dan memang Pak Jokowi ini karena orangnya legowo, tidak mau membalas, paling enak dikambing hitamkan. Jarang ada orang berani kritik Pak Prabowo. Mereka yang dulu kritis pada Pak Jokowi, setelah Pak Jokowi purna tugas nyalahinnya masih tetap Pak Jokowi gitu. Jadi presidennya hari ini sebenarnya Pak Jokowi itu Pak Prabowo gitu ya teman-teman. Masa sih semuanya karena Pak Jokowi gitu? Masa sih semua masalah karena Pak Jokowi? Kan nggak masuk akal ya teman-teman. Kayak nggak ada aja yang baik gitu dari sosok Pak Jokowi ini kan tidak masuk akal ya teman-teman ya. Ya itu kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.